siswa-siswi SMP Negeri 6 Pemalang. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya meskipun tidak secara langsung. Perkenalkan, saya adalah salah satu guru dari SMP Negeri 6 Pemalang. Nama saya adalah Komariah Yuniarti. Nanti kalian ketika bertemu dengan saya itu mengajar mapel IPS. Pada hari ini kita bertemu dengan kalian semua dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita kenal sebagai PLS. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi yaitu belajar dari rumah atau yang dikenal sebagai BDR. Mungkin bagi kalian semua, terutama siswa-siswi kelas 7, ini merupakan hal baru bagi kalian, istilah BDR. Ya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya mungkin kalian seringkali punya pengalamannya adalah ketika masuk ke sekolah baru, yaitu jenjang yang baru, sekolah menengah pertama SMP Negeri 6 Pemalang, kalian itu biasanya pengenalan lingkungan sekolahnya langsung datang ke sekolah. Tapi berhubung pada situasi kali ini kita dihadapkan pada kondisi yang mewabah, ya. Ini tidak terjadi di hampir semua dunia, ya, maksudnya sudah mendunia. Tidak hanya negara kita saja, tapi juga di negara-negara lain. Kita dalam masa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya itu yang menjadi akar, ya. Kenapa kok kita sampai pada materi belajar dari rumah, ya? Jadi itu telah merubah, ya, pandemi tadi telah merubah paradigma baru pendidikan Indonesia, yaitu pergeseran dari tatap muka atau pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang baru, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana pembelajaran ini mengharuskan siswanya itu tetap belajar dari rumah. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Latar belakangnya tidak lain adalah karena kita melihat 91% populasi dunia itu telah dipengaruhi adanya penutupan sekolah. Kenapa ditutup? Karena tadi kita mengalami pandemi COVID-19. Yang kedua adalah zona. Ya, jadi satuan pendidikan kita yang berada di daerah itu memiliki zona-zona tertentu. Ada zona kuning, oranye, dan juga merah, di mana zona-zona tersebut itu dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka, sehingga harus belajar di rumah. Bahkan data hingga 15 Juni 2020 terdapat 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye maupun merah. Ada sekitar 429 kabupaten ataupun kota yang harus melakukan BDR. Alasan yang keempat, ya, ini adalah peserta didik saat ini yang zonanya hijau itu hanya baru 6%. Nah, bagaimana sistem pendidikan nasional bisa memastikan semua siswanya itu belajar BDR, ya? Itu dasarnya adalah karena adanya Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Kemudian ada SK Kemendikbud nomor 4 tahun 2020, SE Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, kemudian Pergub nomor 28 yang berubah dengan Pergub nomor 29 tahun 2020. Adapun tujuan pelaksanaan BDR adalah 1.
memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 ya. Jadi di situ agar semua warganya itu tidak terdampak. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan dari COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial baik itu untuk pendidik, peserta pendidik, dan orang tua ataupun wali. Prinsip pelaksanaan BDR itu mengacu pada 1. Keselamatan dan kesehatan baik secara lahir batin ya, peserta didiknya, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang ketiga, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Jadi materinya tidak hanya pada materi yang tersaji kurikulum ya, tetapi juga dikaitkan dengan adanya COVID-19. Ya, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, kemudian konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan dari peserta didik. Yang kelima, aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap jaringan internet. Jadi di sini siswanya diharapkan ya agar bisa mengikuti semua. Jadi tidak ada kesenjangan tadi. 6. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang sifatnya kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor ataupun penilaian. Jadi misalnya siswa mengerjakan tugas, mengumpulkan, gurunya itu memberikan penilaian, tapi tidak berupa angka. Mungkin berupa motivasi, semangat ya, ataupun deskripsi yang lainnya yang bisa membangun ya karakter dari siswa tersebut disesuaikan dengan materi yang ada. Yang ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif baik itu antara guru dengan orang tua, wali murid. Nah, bagaimana metode pelaksanaan BDR? Pelaksanaan BDR itu dilaksanakan dengan 2 metode. Metode yang pertama itu adalah metode daring. Metode yang kedua itu adalah metode luring. Nah, apa itu daring, apa itu luring? Ya, daring itu sebenarnya istilah dalam jaringan atau kita biasa mengenalnya adalah dalam sebutan online. Jadi membutuhkan internet. Itu yang disebut dengan daring. Waktu pembelajaran daring itu bisa sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orang tua ataupun wali. Ya. Kemudian proses pembelajarannya itu bisa terdiri dari tatap muka virtual atau maya, dunia maya ya, dan learning management system LSM yang merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Nah, sumbernya dari mana? Banyak sekali kalian bisa mencari media pembelajaran daring.
Misalnya bisa mencari sumber informasi melalui rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud, ya, ataupun bisa juga melalui guru berbagi, ya, membaca secara digital ataupun melalui video pembelajaran. Itu sumber informasi, diantaranya beberapa, ya, sumber informasi untuk daring. Kemudian yang kedua, tadi metode yang kedua adalah metode luring. Nah, ini adalah kebalikan dari daring. Luring itu istilah lain dari luar jaringan, berarti offline, artinya kita tidak membutuhkan internet. Sini luring, ya, menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Ya, misalnya waktu dan pengumpulan hasil disepakati oleh siswa, oleh orang tua, yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, menggunakan bisa misalnya medianya, bisa televisi, bisa radio, ya, ataupun bisa modul belajar secara mandiri, bahan ajar cetak, alat peraga. Ini yang bisa dijadikan media untuk luring. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu materi tentang BDR, ya. Semoga dengan materi yang tadi disampaikan kalian menjadi lebih memahami, ada sedikit pengetahuan baru yang bisa tersampaikan, ya. Kemudian tetap semangat, ya, meskipun tidak bertatap muka, ya, tetap semangat untuk menjalankan kegiatan PLS ini, dan jangan lupa untuk tetap selalu hidup sehat dimanapun, ya, kapanpun, ya. Diawali dari masa sekarang itu adalah sebenarnya kita disuruh untuk selalu hidup sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. SMP 6 aku bisa. Wassalamualaikum